Oke, yang nomor 9 itu kalian bayangkan bahwa di situ itu temanya ad-jadwalu ad-dirasi. Tahu jadwal dirasi? Jadwal dirasi itu sama dengan materi pelajaran, jadwal pelajaran kalian. Seperti halnya kalian dapat jadwal dari Bu Peti, jadwal mata pelajaran. Rokem itu nomor, sa'ah itu jam, al-isnain itu hari Senin. Jadi pelajaran hari Senin itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu bisa kalian perhatikan ya. Yang pertama, jam pertama rokom nomor 1. Terus sa'ah jam 7. Materinya apa? Al-fiqhu, artinya fikih. Fikih itu gini no. Nah, kok aku bahasanya nok nang gitu. Fikih itu seperti ini, gambarannya untuk kalian semua. Fikih itu sari daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau orang di dunia ini tidak membawa ilmu fikih, maka sholatnya tidak sah. Kenapa gini-gini? Wong ki ora apa-apa, ora ono ngetek ngene kok. Enggak, karena saya ambil tapi saya masukkan ke pembelajaran bahasa Arab. Saya kan karena ada satu lagi saya masukkan ke pembelajaran bahasa Arab. Memang dikhususkan untuk pembelajaran bahasa Arab. Kalian biar nanti suatu saat kalau mau buka materi silakan di YouTube pembelajaran bahasa Arab. Itu temanya di situ. Soal-soal semuanya di situ. Hah? Enggak, oh ada pembahasan soal di apa itu di guru bahasa Arab Pak Haji. Pak tak sih Mas Hadi, guru bahasa Arab gambarnya logo SMP As-Salamah. Nah, itu dulu karena buat itu karena pembelajaran online, akhirnya itu hanya khusus untuk materi bahasa Arab. Ada di situ juga ada untuk pembahasan soal bahasa Arab. Kalau yang satunya lagi itu jalan surga karena sini pembelajaran agama semuanya. Jalannya swarga yang ngaji, sholat kan gitu. Nah ini fikih, contoh gini, fikih itu aturan yang ada di dalam agama Islam. Contoh, orang mau sholat, ya makanya namanya fikih. Lah fikih itu isinya apa? Toharoh. Toharoh itu bersih. Contohnya nak awakmu ada di kamar mandi, iku hati-hati loh kamar mandi loh. Kamu masuk kamar mandi, celananya rakok cincin, kue nguyuh ngadeg wong lanang. Wakhire nyiprat. Kalau orang itu kencing, posnya berdiri, terus air senimu, air uyuhmu, bener kan? Extra jos ya. Itu kalau nyiprat satu saja atau dua, itu akan menjadikan siksa bagi kalian di kubur. Apalagi nak bayang ke wong sing do kerja ning truk-truk ban gitu, nak kesel mojoke pepet kene bator. Iya enggak? Kebanyakan orang yang kerja di truk ban ki nak ngoyo sak nggon-nggon. Waduh tenan tur ning ndi gone. Lah ini saya gini, fikih itu mengatur kepada kita supaya kita itu cara melakukan dalam kehidupan ini sesuai dengan aturan. Makanya kalau kamu masuk kamar mandi, masuk melalui kaki kiri dulu. Lah di kono nak wong lanang pengen pipise ora ora ambune badeg apa nek bar mangan pete
atau jengkol, ya harus digebyur. Saya itu kadang momen ngerasa kayak masuk di kamar mandi rasanya pengen muntah. Sering saya tuh gebyuri bola, biar Pak, apa Pak? Renang. Ya karena apa? Mabuk pusing sih saya itu. Tak gebyuri bola balik ini. Iki tadi sambil celana saya cincin dhuwur nih. Waduh iki. Makanya digebyur dulu supaya apa? Najisnya. Makanya ikhtiyat, hati-hati itu dengan najis itu sangat penting sekali. Ketika itu kamu kena najis, ya sholatmu jenglat ya ora ana gunane. Karena syaratnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Nah inilah yang dinamakan fikih. Itu bab thaharah. Belum nanti kamu bab setelah thaharah bab sholat. Sholat kan macamnya ono akeh karuan. Ya kan? Ada sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Dan saya yakin sholat sunnah pun kalian sing dilakoni yo ning kene tok. Sholat duha, ki omah kepepet mergone wajib. Sholat hajat lakoni ra? Belas. Sholat tahajud kemulan. Ya kan? Sholat bahkan sholat qobliyah subuh gitu boboan. Ada yang sholat qobliyah subuh? Sholat qobliyah subuh ya sebelum melakukan sholat subuh qobliyah. Sholat qobliyah subuh jam piro? Loh, sholat tuh gak lihat jam gitu. Ya, kalau enggak sholat rakaatil fajr. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan setelah sholat subuh kamu tengok-tengok duduk manis sambil nyekel tasbih maca subhanallah tasbih diputer abang klimis. Nah tasbih diputer sapa ngerti di atas sajadah keluar ya bang klimis 100.000 kan ngomong tuh dhewe jajalan guys. Kamu habis subuh sholat zikir sampai matahari nanti keluar, kamu sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu pahalanya dibandingkan sholat apa itu sholat duha lebih besar sholat isyraq. Man sholla sholatal isyraq ka hajjatin wa umratin. Siapa yang melakukan sholat isyraq maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala melakukan haji dan umroh. Rano blas bahkan wong tuamu urung pernah. Aku urung pernah. Karena apa? Ndak iso. Karena setelah sholat subuh duduk manis ning tempat tempat pikiran. Lah mun anake teko ya ngene guru bojone teko akhirnya batal kok ngenteni. Setengah 6 kuat sampai jam 6 kuat. Kudu akhirnya ora kuat lagi. Karena apa? Enggak boleh dia itu keluar dari tempat sujudnya dia. Mau duduk ini yo ngene we. Subhanallah, alhamdulillah, abang biru, limis ya kan. Ini nanti sampai matahari keluar setelah satu tombak lebih sedikit baru sholat isyraq. Makanya dulu kiai-kiai zaman dulu itu sholat isyraq itu dijalankan dan mereka tidak pernah fakir. Ya karena apa? Sholat isyraq itu mendatangkan rezeki. Makanya di dalam idza waqa'atil waqi'ah itu didasarkan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi sholat isyraq itu sholat yang dilakukan mereka yang punya motivasi tinggi. Nak wong tua akeh ra iso, kone wong tuamu nak turune sampai tekan jam 5 setengah 6 kok tangi. Wah, berarti wis ribut ning dapur, piye ya salate. Ya kan? Kayak saya belas sama sekali, jujur saya nggak pernah sholat yang namanya sholat isyraq. Subuh nak dalam minggu kawanan. Lu bener kawanan, saya itu kawanan. Kalau hari Minggu loh, saya itu kalau hari Minggu subuh kawanan. Lah ini kan jujur kan, kawananku maksudnya sholatnya jam setengah 6 urung kawanan. Karena kalau hari biasa normal saya itu jam 5 sudah jalan, sudah pergi ke Semarang nganterin anak istri.
Makanya jam 4 wajib tangi. Kalau hari Minggu kan merdeka, orang terkait, jadi turunnya nyautan. Akhirnya sholatnya, jam 5, jari-jari, posisian. Itu nyata. Karena saya nggak pernah tidur habis sholat subuh, nggak pernah. Ini fikih. Bab sholat, setelah bab sholat, bab zakat sekarang. Fikih, zakat banyak orang yang berpenghasilan banyak, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Contoh orang tua yang notabene punya toko, ngai zakat pora. Orang tua yang menjadi pedagang, zakat ya. Orang tua yang menjadi pegawai, zakat ya. Nah itu zakat. Zakat juga ada macam-macam. Ada zakat mal, zakat duit, ya. Ada zakat yang tidak berupa duit, yaitu zakat fitrah. Paling kamu zakatnya zakat fitrah tok ya. Itu nara duya ya ora zakat. Ya. Kemudian setelah zakat ada lagi yang namanya bab nikah, kawin. Loh, fikih itu bab kawin diatur di fikih. Jadi pernikahan itu di dalam fikih kan Allah mengatakan apa itu surat ini. Di dalam surah Ar-Rum itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alah kowe iki diwaca Quran kita emang dalam tok kaya butuh diruqyah kabeh iki. Ya sama men diruqyah paling kudu kesurupan ya iki. Udah ya wis. Lah di dalam surah Ar-Rum itu kan dijelaskan manusia itu ini fikih. Maka manusia itu kewajibannya kawin. Nah ono menungso ora nikah ora kawin berarti ora normal. Nah ono wong lanang ora seneng wong wedok berarti ono sing kurang. Nah ono wong wedok ora seneng karo wong lanang berarti bahaya. Karena bisa jadi dia itu LGBT. Nah lanang seneng lanang dadine apa? Bahaya. Kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah langsung karena sebabnya apa? LGBT. Lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Bahaya toh. Normalnya ya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan sama perempuan nanti kamu disiksa oleh Allah langsung. Kaum Nabi Lut itu karena dia perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama lelaki, akhirnya bumi ini diwalik makblek dari padang kabeh. Mati disiksa. Itu nyata loh. Makanya kalau sekarang ini banyak, mohon maaf sekali, di Indonesia undang-undang di Indonesia kan diprotes karena untuk meresmikan atau melegalitaskan yang namanya LGBT. Wah, kowe hati-hati nek ana lanang sing bagus, ayu aja kecedhaki. Loh, karena ada laki-laki yang cantik itu ada. Ya, laki-laki cantik itu ada. Ya kan? Ada. Oh, Didit. Siapa sing seneng lanang? Lanang sama lanang. Karo? Itu contoh. Bahkan yang namanya nikah itu ada syaratnya di dalam agama. Makanya fikih itu menjadi parameternya. Kemudian setelah fikih itu yang dikaji setelah nikah itu muamalah. Masalah jual beli diatur, pinjam meminjam diatur. Perbankan maksudnya mana? Fikih. Ada akad mudharabah. Ada fikih. Jadi fikih itu aturan dalam kehidupan. Oh, bab fikih ada jinayat, masalah mati. Wong mati kuwi yo ana aturane.
Lah nek mati ora ana aturane, mayite do mlayu lunga. Mulane wong mati kuwi nak ini lho tak adani bejo-bejone wong Islam. Bejo-bejone wong kuwi nak Islam dia bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mati ya harus ngopeni. Bahkan arek mati lho dikandani. Le, kowe nak mati, wis mati to le, kowe nak ana malaikat nekane awakmu jawab kok kan tegas. Ya ora. Kuwi wong Islam yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah, mati wae dikandani kok. Mati wae kok jadi kirimi. Ya jal selain Ahlussunnah wal Jamaah ora bakal dikirimi ki. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunilah kae lho wis mati wong Islam kabeh. Lho iku dikirimi doa itu. Dadi wong mati nek Ahlussunnah wal Jamaah ki akeh sing ngopeni, ya akeh sing dongakno. Mulane kowe nek ora Ahlussunnah wal Jamaah rugi kowe. Mati digulunge tok. Terus bar mati adalah bar jinayat ada namanya kisos. Masalah kisos itu masalah pencurian, masalah ngantemi wong, masalah ning bilik jeruji, begal. Lah fikih itu ngatur. Dulu kalau ada orang yang memukul tangan, ya dipukul, namanya kisos. Memotong tangan, ya dipotong. Jiwit Pak, jiwit. Nak ngambung, ya diambung. Nek jiwit Pak. Jiwit ya dijiwit, ya. Itu fikih. Yang kemudian yang kedua jam 8. Yang kedua jam 8 itu lughatul Arabiyah. Iki dipahami ya. Hari Senin jam kedua itu bahasa Arab. Wajib bagi kita itu harus bisa bahasa Arab. Kenapa harus bisa? Karena yang pertama bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Kalau kamu pengen bisa baca Al-Quran ya kudune iso bahasa. Sekarang dibalik Pak, wong aku iso Al-Quran tapi ora iso maca bahasa Arab. Lah kuwi jenenge rada sing ngomong kowe dhewe lho. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab itu bahasanya ahli surga. Besok ning surga kuwi semua makhluk itu pakai bahasa Arab. Nara iso ya sinau sik karo malaikat. Itu makanya di surga itu pakai bahasa Arab. Tidak ada. Semuanya bahasa Arab. Contoh gini lah. Contoh gini. Di Cina orang yang agama Islam itu kalau adzan ya pakai Arab. Kalau sholat pun pakai bahasa Arab. Karena apa? Itu bahasa wajib. Lah di surga bahasa wajibnya adalah bahasa Arab. Ya nangis. Les dulu. Karena apa? Di sana semua itu yang berbicara adalah amal. Loh, karena yang berbicara adalah amal. Kalau amal, tentunya itu akan bisa berbicara bahasa Arab. Ngono lho. Lah nek amalmu apik ning dunya, ya engko tetep iso ngomong bahasa Arab. Nek amalmu elek ning dunya, gaweane ngomong ke tanggane, ngrasani tanggane, ngomong ke kancane. Nah, iku ning kono ora iso bahasa Arab. Aku ya ora patek ngomongke. Ya nek ngomongke sak pernune tok, kowe dadi wong kaya pecicilan. Nek ngomongke tanggane sithik-sithik ora akeh. Kemudian yang ketika riyadiyat itu bisa maknanya ada. Kalau ar-riyadhah itu olahraga, tapi kalau ar-riyadiyat itu ilmu matematik. Tahu ilmu matematik? Nah, itu ilmu wajib. Kalau menungso kok ora iso matematika, bahaya. Kalau saya jujur, saya tuh nggak suka matematika. Karena saya prinsipnya yang penting saya itu bisa ngitung duit. Dan tahu ini abang klimis, ini biru klimis. Nah, itu prinsip dari dulu yang saya pakai. Tapi ojo ditiru, ini salah. Ya,
Ya salah, karena saya yang pertama ilmu matematika susah bagi saya, yang kedua IPA tambah ruwet bagi saya, yang ketiga bahasa Inggris sebel bagi saya. Loh, saya itu kalau sekolah, mohon maaf, ini saya bicara jujur, saya kuliah bahasa paling alergi bahasa Inggris. Karena wangel ra karuan. Wis wangel ora seneng karo gurune nek. Wah, akhirnya jadi paling pekok dewi ini. Saya yang paling gendeng. Saya yang paling bodoh. Akhirnya kemarin ketika saya kuliah, kan syaratnya orang itu mau ujian, syaratnya harus bisa TOEFL. TOEFL itu harus minimal 500 maksimal. Saya les 6 bulan los. Jadi ini dol, raiso. Bar itu les lagi, yura lagi, los sampai setahun yura lulus. Ujian ping 6 los, labas kabeh. Karena ketika melihat soal langsung alergi, soalnya tak buang. Ya tapi nggak boleh ditiru, uang itu aleo. Akhirnya nggak lulus, sampai 6 kali ujian. Terus barku jaluk surat wasiat, ujian meneh. Akhirnya saya ujian menemui ketua lab bahasa. Pak, aku wis angkat tangan, aku wis bayar bolak-balik rak lulus-lulus. Sudah les berkali-kali, rak lulus-lulus karena targetnya 500, saya bisanya hanya 450 tok mentok. Targetnya itu 450, saya bisanya hanya 420, 430. Orang 20 nilai tidak ditambah-tambahi, aku sementok nangis aku, gak iso aku. Itu di lab bahasa itu saya ujian 6 kali sampai 7 kali gak lulus. Karena syaratnya TOEFL itu 2. TOEFL bahasa Arab dan TOEFL bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab sekali lulus. Kalau teman saya bahasa Inggris sekali lulus, bahasa Arabnya sama 7 kali gak lulus. Itu kalau S2. Jadi S2 di UIN itu syarat TOEFL-nya 2 bahasa. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kalau yang bisa bahasa Inggris, bahasa Arabnya stres. Sing iso bahasa Arab, bahasa Inggris diglek. Itu nyata itu. Kalau ra iso loro-lorone ra lulus. Itu paling berat. Makanya kemarin saya itu mau les lagi itu, les bahasa Inggris itu biar bisa itu, karena saya masih kepengen sekolah lagi kemarin. Mau cari beasiswa. Ya. Tapi rasido ora entuk. Rasido karena saya izin istri mau tak tinggal. Kalau saya kuliah lagi, saya nggak mau di Indonesia. Teman-teman banyak yang di Thailand, terus di Malaysia, di Australia. Nah, itu artinya gini loh. Kalau teman-teman itu kan gini, syaratnya untuk ngambil beasiswa lewat LPDP itu harus di luar negeri. Itu pun dibiayai. Kalau teman saya yang di Thailand itu kan ngambil, itu teman tongkrong loh. Teman tongkrong, teman dolan, teman pecicilan. Itu dia kuliah S1 di Unimus, ngambil kesehatan masyarakat. Kemudian setelah saya melanjutkan S2, dia mari, wah gue sekolah, aku tak sekolah weh. Akhirnya dia ngambil LPDP, dapat beasiswa S2 sama S3 di Thailand. Dan di sana paling enaknya lagi apa? Di sana itu di Thailand kan cedak gak ada. Itu dibayar, kita uang makan itu dapat 10 juta per bulannya. Ya kok tahu. Itu dulu karena istri saya mau tak tinggal nggak mau. Kemarin saya minta istri yang kuliah ngambil beasiswa.
istri saya yang nggak mau karena dapat beasiswa sebenarnya tapi di luar negeri juga. Kebanyakan kebetulan teman-teman istri itu alumni luar negeri semuanya. Jadi kalau istri kan kebetulan di Kementerian Perindustrian. Jadi memang jalurnya itu kalau sekolah harus di luar negeri, di Jerman. Kalau temennya itu di Amerika, itu memang syarat untuk untuk di pemerintah harus ke luar negeri. Bahkan teman-teman istri itu kemarin yang kan syarat ya, kalau PNS di kementerian itu harus wajib dan bahkan pernah mencicipi harus ke luar negeri, itu harus. Entah itu di sana 2 bulan, 3 bulan setelah dibanding itu sering. Oke, selanjutnya al-hadis. Materi yang keempat itu hadis. Hadis itu gini. Tak ada nih yo, hadis rungokno. Apa itu hadis? Al-hadis ma usnida ila nabi bi qaulin wa fi'lin aw taqririn. Yang namanya hadis itu sebuah ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Baik ucapannya namanya hadis, perbuatannya namanya hadis, kemudian penetapannya namanya hadis. Itu hadis. Jadi kalau kita melihat Nabi sholaitu ra'aita kama sallu ra'aita kama usolli, salatlah engkau sebagaimana kamu itu melihat aku. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Makanya kalau Rasulullah itu mengatakan seperti ini, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, itu kan hadis kan. Al muslim ya wajibun litolabil ilmi. Wong Islam ki wajib golek ilmu. Maka hadis ini menjadi pedoman hidup. Kemudian yang kelima, tarikh. Tarikh itu artinya sejarah. Tarikh itu artinya sejarah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hasan, ma hada ya Salman? Salman hada jadwal dirasi li yaum al-itsnain. Hasan, ماذا ندرس يوم الاثنين؟ أجاب سلمان يوم الاثنين ندرس الفقه واللغة العربية الرياضيات والحديث والتاريخ. حسن، في أي ساعة ندرس اللغة العربية؟ أجاب سلمان ندرس اللغة العربية في الساعة 8. حسن، وفي أي ساعة ندرس الرياضيات؟ أجاب سلمان ندرس الرياضيات في الساعة 9. Oke, نستمر. حسن، وفي أي ساعة ندرس الحديث؟ أجاب سلمان ندرس الحديث في الساعة 10. Nanti kamu yang wajib terjemah ini. Hasan, وفي أي ساعة ندرس التاريخ؟ أجاب سلمان ندرس التاريخ في الساعة 11. حسن، كم الساعة الآن؟ أجاب سلمان الآن الساعة 8. حسن، إذا ندرس اللغة العربية الآن؟ نعم، ندرس اللغة العربية الآن. Aku kurang ngerti belum? Ini baca pelan loh. Ya, ماذا يا سلمان هذا جدول دراسي ليوم الاثنين؟ ماذا ندرس يوم الاثنين؟ يوم الاثنين ندرس اللغة العربية والرياضيات والحديث والتاريخ. وفي أي ساعة ندرس اللغة العربية؟ ندرس اللغة العربية في الساعة 8. وفي أي ساعة ندرس الرياضيات؟ الرياضيات ندرسه في الساعة 9. Amin. Oke, coba ini kalian terjemah. Karena jadwal sudah saya terjemah tadi. Jadi kewajiban antum semuanya adalah menerjemah ini sebisanya. Nanti saya bantu. Ya. Iya. Yuk, ki malah turu isu-isu ki. Mangga tak dongeng iki kok kepriwe iki? Aduh, hit ngantuk. Tidur jam berapa? 12. Wah, aku turun jam Cio. Makanya apa itu? Makasih. Oh boleh.
Makanya saya kadang suaranya entek brek karena dan mata saya agak ini karena saya tidurnya seringnya malam. Kenapa? Yo seneng wae, seneng dadi lowo. Karena kalau malam itu asik bener. Tidurnya malam, jalan-jalan, lihat pemandangan dulu. Nah, apalagi kalau oh enggak, saya ke permainan lihat hari-hari. Permainan itu loh, kan banyak saat ini lagi banyak permainan, ada apa itu troli, ada mainan apa? Ya kayak pasar malam. Kayaknya ini lagi rame. Speaking. Apa bu? Wajib. Tapi kalau di sini nggak pernah. Apa ya? Surya 16. Mada ya Salman? Salman, itu apa? Salman, ini apa? Ada jadwal dirasi yang Isnin. Ini jadwal pelajaran saya pada hari Senin. Wes, lanjutkan terjemahnya. Ya itu kan kalian yang tak suruh terjemah. Tadi siapa? Fit, beda. Tadi, siapa gue? Kamu tanya apa tadi? Speeding. Apa gue? Oh balap motor. Astagfirullahaladzim. Wah aku nak ngono. Saya itu ndak pernah balap motor. Cuma